Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hukum ruqyah ya, di dalam syariat Islam adalah disyariatkan ya, karena keselamatan hamba ini itu akan terwujud apabila ia selamat dari dua gangguan. Apabila ia selamat dari dua gangguan, gangguan yang pertama adalah gangguan daripada setan ya, yang menyuruh kepada hal buruk ya, dan kemudian karena disuruh oleh manusia yang berhati kotor dan tidak baik, sehingga mereka juga menggunakan kejahatannya demi untuk menyakiti hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah selamat dari penyakit yang bersifat jasmani ya. Apabila seseorang terlepas dari dua hal ini, niscaya ia akan sehat walafiat dan tidak ada gangguan biiznillah ta'ala. Nah, sekarang ar-ruqyah. Ar-ruqyah secara umum itu diperuntukkan untuk manusia ya, diperuntukkan oleh manusia, dan kebanyakan ruqyah itu ada ya, itu biasanya yang sangat-sangat jelas itu banyak ruqyah itu digunakan untuk manusia ya. Adapun untuk perlindungan rumah ya, untuk perlindungan rumah itu kita bisa melihat sisi lain ya, yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Itu sudah sangat jelas dan mudah sebenarnya, mudah kita kerjakan, dan biiznillah ta'ala rumah biiznillah ta'ala akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang pertama, untuk menjaga rumah ya, adab-adab rumah itu diperhatikan. Yang pertama adalah ketika masuk rumah, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, menjawab bismillah, kemudian salam. Bismillah dengan suara keras ya, dan bersalam. Bismillah, assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh, kalau ada orangnya di dalam. Kalau nggak ada, bismillah, assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin ya. Masuk rumah, adab-adab Islam harus diperhatikan. Masuk rumah, kaki kanan dulu yang melepaskan sandal itu kiri dulu. Pertama kali sandalnya dilepaskan kalau itu mewajibkan kita untuk melepas ya, yang rumah keramik atau yang lain. Kalau tidak ya langsung saja dipakai sandalnya, dan menggerakkan kaki kanannya dulu ketika masuk ya. Ya, seperti itu. Itu adalah adab Islam. Insyaallah ta'ala tidak akan diikuti oleh makhluk jahat biiznillahi ta'ala. Ditutuplah rumahnya. Nah, di rumah ya, kalau sudah sore hari, dibacalah ayat kursi. Dibacalah ayat kursi sekali saja, karena dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ia diutus oleh Nabi SAW untuk menjaga harta zakat, itu dicuri berapa malam ya, terjadi beberapa malam dicuri. Kemudian yang terakhir adalah mengajarkan ayat kursi. Kalau kita sudah mulai menginjak malam, kita bacakan ayat kursi. Itu yang kedua. Kemudian ya, yang ketiga itu adalah semua barang-barang yang bergambar di situ ya,
yang berpatung-patung, yang berbentuk memang makhluk hidup, baik itu patung hewan. Sebenarnya bagus sekali kalau mainan anak-anak bukanlah hal yang bernyawa ya, bukan seperti boneka yang bernyawa, seperti patung-patung kecil gitu. Kalau ada patung-patung ya seperti yang lain untuk satu pembelajaran, atau mainan seperti kura-kura dan yang lain kecil-kecil, itu kalau bisa langsung disimpan. Mainan pada siang hari sebentar, kalau mereka sudah cukup langsung disimpan di box, habis itu dimasukkan ke dalam lemari ya, sudah tidak terlihat sama sekali, walaupun sebenarnya itu ditiadakan lebih baik ya. Jadi benda-benda yang bernyawa, baik itu gambar yang di dinding maupun di buku-buku maupun ini semua kalau bisa ditiadakan. Nah, ditiadakan semuanya. Kalau ada yang di buku-buku itu ditutup-tutup, disimpan di tempat dalam, di dalam lemari, dimasukin kardus contohnya. Nah, itulah yang ketiga. Yang ketiga, semua gambar-gambar yang bernyawa jangan sampai terpajang di dinding-dinding maupun di lemari, dan yang lainnya simpan semuanya di tempat yang tidak kalau yang tidak bersifat, mungkin ada orang yang ingin melihat kenangan atau apa, itu simpan di dalam album, tutup di dalam lemari yang tidak terlihat apapun. Adapun yang lain dibakar saja dan dibuang. Ini yang ketiga, karena ya rumah tidak akan berkah. Di dalam hadis yang sahih bisa dilihat di Riyadhus Shalihin dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk sabda-sabda beliau, rumah yang ada gambarnya atau patungnya tidak akan dimasuki oleh malaika. Yang masukin adalah sebaliknya ya, setan-setan dan yang jahat, dan justru rumah itu tidak akan berkah tempatnya setan, sehingga terjadi bentrok lah, perselisihan, tidak berkah rumahnya, adanya anak pada ribut ya, di dalamnya adalah hal-hal yang buruk. Itu yang ketiga. Yang keempat, seyogianya rumah dimakmurkan dengan ibadah. Ya, dimakmurkan seperti salat ya, salat sunnah-sunnah ya, salat rawatib, salat duha ya, salat malam, salat witir, salat setengah wudu ya, dan salat-salat sunnah yang lainnya itu bisa dibanyakkan dan dikembangkan di dalam rumah. Itu yang keempat. Yang kelima, rumah kalau bisa jangan dijadikan kuburan ya, dimakmurkan juga dengan bacaan Al-Quran. Nah, ini yang akan kita bahas lebih detail, yaitu apakah untuk di dalam ternyata apakah membaca Al-Quran sangat bermakna di dalam menjaga rumah ya. Itu ternyata ya betul. Banyak sekali dari hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ya. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan banyak sekali. Nah, itu terdapat hadis khusus di sini tentang membaca Al-Qur'anul Karim yang dikaitkan khusus untuk keselamatan rumah, yaitu surat Al-Baqarah. Barang siapa yang hari itu rumahnya dibaca surat Al-Baqarah ya, maka akan terhindar. Maka akan terhindar dari al-batalah, la yastati'uha al-batalah. Rumah yang dibacain Al-Baqarah pada hari itu, surat Al-Baqarah penuh ya, 2 juz setengah, 2 juz seperempat atau 2 juz setengah itu akan selamat dari tukang sihir ya. Al-Batalah adalah as-saharah ya. Jadi ya, tidak akan bisa diganggu oleh tukang sihir atau para setan-setan jahat. Jadi rumah itu akan terjaga. Jadi kalau bisa bergantian di rumah itu, bisa dijadwal, bagus sekali ya. Itu bukan hanya itu, termasuk meruqyah rumah ya, meruqyah rumah dan juga keselamatan rumah itu ketika dibacakan surat Al-Baqarah. Dibacakan surat Al-Baqarah bergantian, sehari bisa gantian membaca surat Al-Baqarah lengkap ya seharian. Contohnya pagi setelah subuh atau sebelum subuh ya. Contohnya kalau memang tidak mungkin, itu siapa yang longgar disitulah suruh baca. Jadi sekarang bapaknya, besok ibunya, besok anaknya, itu anak yang pertama, karena kedua begituan bisa diganti ya, ganti-gantian supaya beberapa aktivitas tidak terganggu ya.
gantian, dimulai dari pagi ya, mungkin sebelum subuh yang sudah bangun, atau setelah subuh ya, setelah salat subuh bisa dibacakan. Nah, jadi semakin hari itu akan terjaga rumahnya, semakin pagi semakin bagus ya, karena agar satu hari itu rumahnya terjaga ya, terjaga penuh dari godaan para tukang sihir dan makhluk-makhluk yang jahat. Surat Al-Baqarah ya. Dan juga dimakmurkan dengan bacaan Al-Quran secara umum ya, dibacakan secara umum, insya Allah akan pergi, insya Allah akan selamat biidznillah ta'ala. Semua yang terkait dengan tidak baiknya rumah itu insya Allah akan hilang semuanya biidznillah ta'ala. Kemudian rumah juga yang itu selanjutnya barangkali yang keenam ya, tentunya ya, di rumah itu dijadikan sebagai amal soleh ya, tempat untuk bersama-sama membangun ya kebajikan, melaksanakan amal soleh ya, saling nasihat menasihati di antara istri dan suami ya, keluar orang tua dan juga anak-anak ya. Janganlah ada kemaksiatan di rumah seperti televisi ya, nonton acara-acara yang tidak benar, di dalamnya ada bintang-bintang film yang kurang bagus ya, ada orang-orang busuk-busuk dan najis-najis di sana ya, tidak memakai baju yang baik ya, film-film anak-anak muda sekarang ya, anak-anak memakai, anak SMA SMP pakaian yang tidak baik, acara-acara kesyirikan ya, hantu-hantu, acara-acara berubah menjadi monster, ini macam-macam, sihir santet di acara-acara ini tidak benar sama sekali. Seyogyanya kalau memang ya ingin pasang aja parabola sekalian, tidak apa-apa ya, sambungkan kepada Mekah dan Madinah ya, kepada channel-channel Al-Quranul Karim, channel-channel hadis Nabi SAW, lebih baik bayar sedikit tapi oke ya. Itu sangat indah sekali, bisa melihat Madinah, Masjid Nabawi, melihat Mekah ya, keadaan Masjidil Haram, bacaan Al-Quranul Karim, rumah Masya Allah indah sekali. Itu rumah ya. Kemudian tentang hal-hal yang lain yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan, insya Allah taala rumah akan selamat biiznillah taala dari hal-hal yang bersifat buruk ya, insya Allah taala. Wabillahi taufiq.